Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Hidayah. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang administrasi pendidikan. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang administrasi pendidikan itu? Mari kita simak videonya berikut ini. Menurut asal katanya atau berdasarkan etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad yang berarti intensif dan minister yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Pengertian administrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur secara intensif semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Dalam kaitannya dengan pendidikan, administrasi pendidikan merupakan suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif. Adapun tujuan administrasi pendidikan. Menurut Sergiovanni dan Carver dalam buku Administrasi Pendidik, prinsip-prinsip administrasi pendidikan dikatakan bahwa tujuan tata kelola administrasi adalah untuk mencapai cita-cita pendidikan. Artinya, bahwa administrasi pendidikan ini memiliki peran sentral sebagai wujud usaha dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dikatakan bahwa ada 4 tujuan administrasi, diantaranya efektivitas kinerja guna mendapatkan output yang berhasil guna dan berdaya guna, efisiensi dalam bekerja, adaptasi, dan kepuasan hasil kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Secara etimologi, prinsip memiliki arti suatu pegangan yang disepakati semua pihak guna mencapai tujuan organisasi. Adapun prinsip-prinsip administrasi pendidikan ada 5. Yang pertama, administrasi pendidikan dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih yang berada dalam sebuah organisasi pendidikan. 2. Masing-masing personel memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. 3. Pada setiap tugas dan tanggung jawab yang dijalankan memiliki keterikatan antara satu dan lainnya yang diatur secara rinci. 4. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi. 5. Adanya sistem kerjasama antar personil. Dalam pengertiannya, administrasi ini sangatlah luas, dan pembahasan selanjutnya yaitu kita membahas mengenai konsep manajemen. Manajemen merupakan bagian dari administrasi. Dari segi bahasa, manajemen berasal dari kata manage atau to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Jadi, manajemen merupakan suatu proses yang sistematik dan kooperatif dalam usaha memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Dalam kaitannya dengan pendidikan, manajemen pendidikan sendiri dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan anak didik, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Ada 5 fungsi manajemen yang sering kita dengar, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun manfaat dari perencanaan ini adalah untuk mengarahkan kegiatan organisasi yang meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaannya untuk mencapai tujuan organisasi, memantapkan konsistensi kegiatan anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi, memonitor kemajuan organisasi, termasuk juga dalam perencanaan adalah pengembangan prosedur-prosedur untuk menghindari hambatan dan kelemahan secara cepat dan efektif. Fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinir sumber daya,
tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Program sekolah akan berjalan dengan lancar, terorganisir, tersatukan, dan terkoordinir secara konsisten jika didukung oleh organisasi sekolah yang cepat tanggap terhadap kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu diorganisasikan secara tersistem sehingga memiliki struktur hierarkis yang terkoordinir secara rapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Actuating atau disebut dengan gerakan aksi, mencakup kegiatan yang dilakukan manajer untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Fungsi manajemen yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Pengendalian ini bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana atau tidak. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Fungsi dari pengendalian ini ada 4. Yang pertama yaitu menentukan standar prestasi, menentukan prestasi yang telah dicapai selama ini, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, dan melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Dan kemudian kembali lagi ke fungsi perencanaan untuk periode berikutnya. Dan fungsi manajemen yang terakhir yaitu evaluasi. Elemen terakhir fungsi dari proses manajemen yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan tahap untuk mengetahui sejauh mana program yang telah diputuskan. Evaluasi hanya mempunyai satu fungsi, yaitu memperbaiki pelaksanaan program agar lebih baik pada waktu yang akan datang. Demikian penjelasan dari fungsi manajemen. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata kelola administrasi pendidikan. Dengan melihat kepada unsur-unsur pokok dalam administrasi maupun manajemen, seperti yang telah dikemukakan pada bagian depan, terdapat bidang-bidang yang tercakup di dalam proses pendidikan itu sangatlah luas. Lembaga pendidikan seperti organisasi sekolah merupakan kerangka kelembagaan di mana administrasi pendidikan dapat berperan dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tata kelola administrasi pendidikan yang menjadi bidang garapannya, diantaranya ada 6. Yang pertama yaitu ada kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, sarana dan prasarana, dan lingkungan. Tata kelola administrasi pendidikan yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan segala bentuk kegiatan yang mendukung terjadinya proses pembelajaran secara komprehensif yang terencana dan terorganisir. Siswa akan belajar dengan efektif apabila kurikulum dikembangkan secara gradual atau bertahap berdasarkan kebutuhan dan kepentingan siswa. Seharusnya kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga jika terjadi persoalan pendidikan yang melibatkan salah satu peserta didik, tidak akan memunculkan kecemburuan sosial yang nantinya akan berdampak terhadap keberlangsungan proses pembelajaran. Lembaga pendidikan harus mampu mengantarkan peserta didik yang potensial, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang tinggi. Lembaga pendidikan harus mempersiapkan peserta didik yang memiliki berbagai keterampilan yang akan menopang kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Antara lain berupa keterampilan motorik atau manual, kemampuan intelektual, sosial, dan emosional. Tata kelola administrasi pendidikan yang selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan subjek pendidikan yang merupakan pelaku pendidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan mekanisme kegiatan belajar yang telah direncanakan. Adapun tujuan administrasi peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar, baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah, serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tata kelola administrasi pendidikan yang selanjutnya yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Administrasi tata usaha guru dan pegawai sekolah meliputi hal-hal antara lain: pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personel guru-guru, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru, rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru, penilaian kemajuan guru-guru, dan yang terakhir, in-service training dan upgrading guru. Dalam menata bidang ketenagaan, hendaknya dimulai sejak adanya rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyeleksi calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah bidang keahlian yang dimiliki, keluasan dalam bersosial, baik di lingkungan sekolah khususnya ataupun masyarakat pada umumnya. Tata kelola dalam bidang ketenagaan tidak hanya berhenti pada aspek keahlian saja, namun lebih dari itu, pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pada masing-masing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Profesionalisasi seorang pendidik dalam melaksanakan tugas pembelajaran sangat urgent untuk dilaksanakan. Begitu juga pada aspek kecerdasan emosionalnya harus betul-betul diaplikasikan dalam bentuk nyata, baik terhadap peserta didik ataupun lainnya. Tata kelola administrasi pendidikan yang selanjutnya yaitu pendanaan. Dalam melaksanakan tata kelola administrasi pendidikan membutuhkan sektor pendanaan baik untuk pengadaan, pemeliharaan, ataupun pembinaan. Penataan keuangan lembaga pendidikan hendaknya dilakukan secara profesional. Dalam artian, nilai-nilai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan. Pemasukan dan pengeluaran harus dipertanggungjawabkan secara utuh. Dalam mengelola dana yang diperoleh dari berbagai sumber, maka pihak sekolah harus benar-benar bisa mengelola keuangan secara rinci dan cermat. Hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam mengembangkan sekolah. Tata kelola administrasi pendidikan yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Adapun contoh dari sarana pendidikan yaitu seperti meja, kursi, almari, papan tulis, dan sebagainya yang dapat dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana, contohnya yaitu seperti ruang guru, laboratorium, perpustakaan, parkiran, dan lain sebagainya yang tidak dapat dipindah-pindahkan. Tata kelola dalam bidang sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat urgent dalam menopang terlaksananya proses pembelajaran yang efektif. Tata sarana dan prasarana harus dilakukan secara maksimal sehingga nantinya akan menciptakan suasana yang aman, tertib, indah, dan nyaman. Adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga harus diimbangi dengan tingkat pemeliharaan yang juga harus maksimal. Tata kelola administrasi pendidikan yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan, mulai dari keadaan sosial budaya, ekonomi, ideologi, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat pada umumnya. Lembaga pendidikan merupakan bagian dari masyarakat. Untuk itu, tidak bisa dipungkiri adanya jalinan kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat. Stakeholder dari lembaga pendidikan di dalamnya juga meliputi masyarakat. Artinya, masyarakat merupakan raw input dan sekaligus yang menunggu lulusan dari sebuah lembaga pendidikan. Manajemen kemitraan sekolah dengan masyarakat harus bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan sekolah kepada masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Realisasinya dapat berupa terwujudnya program kemitraan dalam dewan sekolah atau komite sekolah dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Demikian penjelasan singkat dari video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.